Selamat pagi pemirsa. Dampak buruk dari pinjaman online atau pinjol bagi masyarakat sepertinya sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Situasi ini bukan hanya menimpa masyarakat kelas pekerja, tapi juga kaum muda yang mayoritas belum punya pekerjaan mapan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 14 September 2023 dengan tema Kaum Muda Dikepung Pinjol bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa nanti juga bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya ketika pinjol kemudian akhirnya juga disoroti khusus oleh editorial Media Indonesia. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Candaan Menak, Menteri Agama, tidak pantas. Ini candaan Menteri Agama terkait apa dan kenapa kemudian dikatakan tidak pantas, Kang Ade? Ya, ini candaan disampaikan dalam orientasi pegawai Kemenak ya, pegawai PPK Kemenak di Surabaya. Dan ketika itu dalam sambutannya beliau menyinggung tentang Amin ya. Amin orang tahu bahwa konotasinya adalah ke pasangan baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tetapi dalam konteks ini dia sampaikan beliau bercanda dengan kepala Balitbang Kemenak, Profesor Amin Suyitno. Beliau mengatakan bahwa ini Pak Yitno ini nama Amin ini Amin baru-baru saja atau gimana ini? Ini ada kaitannya dengan pasangan capresnya nih, Amin. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak akan memilih Amin. Karena memilih Amin itu adalah bid'ah. Nah, sementara bid'ah dalam konteks keagamaan dan konteks syariah ini kan sangat serius sekali ya. Bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan sahabat dan jatuhnya haram kan, seperti itu. Dan kemudian wartawan penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam sambutannya. Ini gimana Pak? Maksud Bapak siapa? Oh enggak, saya bercanda. Udahlah, nggak usah digoreng-goreng. Nah, inilah saya kira hal seperti ini disampaikan oleh pejabat negara ya, Menteri Pembantu Presiden harusnya tidak boleh ya. Bercandaan seperti ini apalagi dalam situasi politik, dalam tahun politik ini sangat sensitif sekali ya. Jadi hal-hal yang katakanlah menjurus ke arah politik, apa yang disampaikan oleh seorang pembantu presiden ini tidak boleh. Karena pada prinsipnya ASN apalagi pejabat negara ini harus netral ya. Tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok politik. Kalau dilihat di dalam berita juga dikatakan oleh Ketua Bawaslu ya, mengingatkan pejabat negara untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang memancing. Jangan pancing yang begitu-begitu. Kalau hanya mengatakan seperti ini ya, Kang Ade, kalau saya berpikir tidak ada teguran misalnya begitu, ya mungkin akan terjadi lagi lontaran-lontaran serupa dari Menteri Agama atau bahkan mungkin dari pejabat-pejabat yang lain. Candaan-candaan kelihatannya, tetapi sebenarnya bermuatan politis. Kalau saya pikir sebagai pembantu presiden, mungkin harusnya presiden menegur ya pembantunya ini. Bagaimana Kang Ade? Ya, menurut saya harus ada teguran ya, harus ada teguran, jangan dibiarkan pembantunya berlaku atau menyampaikan seperti ini gitu, yang menjurus politik ya. Karena bagaimanapun juga ketika indeks kepercayaan kepada Pak Jokowi sangat besar ya, 82%, jangan sampai kemudian tergerus dengan ulah para pembantunya yang nyerempet-nyerempet politik praktis ya, yang notabene itu adalah bukan ranahnya. Jadi saya kira mesti ada teguran dan ini jangan sampai terjadi lagi. Baik, saya percaya betul bahwa Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama kita saat ini adalah seorang negarawan juga Kang Ade. Dan kemudian akan mengedepankan keutuhan bangsa ketimbang politik praktis. Kita tunggu ya nanti seperti apa. Kita ke berita selanjutnya masih di halaman 1 terkait dengan pemilu 2024. Poros koalisi godok strategi pemenangan. Poros koalisi ini maksudnya koalisi yang mana nih Kang Ade? Koalisi ini hampir semua koalisi ya, baik itu koalisi Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kemudian koalisinya Ganjar Pranowo dan siapa? Pendukung Ganjar Pranowo, kemudian dan koalisinya Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo dengan belum ada ya? Koalisinya sudah ada, kan beberapa partai pengusung kan. Calonnya wakilnya belum? Wakilnya belum. Pak Prabowo juga belum ada. Jadi strategi pemenangan ini masih seiring berjalan untuk pencarian bacawa pres ya. Karena untuk mencari bakal
calon wakil presiden tampaknya sangat sulit sekali ya di kubu Ganjar dan Prabowo Subianto. Kita masih lihat seperti apa tarik ulurnya negosiasi, karena bagaimanapun juga partai-partai yang tergabung dalam koalisi masing-masing baca pres itu tentu saja berkepentingan ya untuk menggolkan calonnya ataupun deal politik seperti apa. Jadi ada dua hal saya kira. Mereka kalau misalnya mengalah ini kompensasi politiknya apa, kan biasa dalam politik kan seperti itu. Harapan saya sih sebetulnya ketika tadi berita ini mengatakan Kang Ade poros koalisi kan yang akan kita pilih calon presiden dan calon wakil presiden. Betul, harapan saya sih sebenarnya berapapun koalisinya, berapapun porosnya, harusnya sudah ada tuh dua-duanya dari sekarang. Supaya kemudian kita bisa melihat, kita bisa mempertimbangkan, dan kita pada waktunya akan memilih. Harapan saya sih itu harapan kita ya Kang Ade ya. Betul. Oke, kita tunggu nanti siapa pasangan-pasangan yang akan dilahirkan berikutnya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Ini terkait dengan katanya Kang Ade adalah ukuran peradaban baru Indonesia, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan di dalam berita ini dikatakan bahwa kini lebih cepat sampai Bandung. Jadi berapa menit ya ke Bandung ini dengan kereta cepat ini Kang Ade? Sekitar 36 menit, kemudian naik feedernya ke pusat kota sekitar 25 menit. Jadi total sekitar 50 menit lah sampai pusat kota Bandung. 50 menit. Artinya memang ini lebih cepat ya dibandingkan dengan kereta Parahyangan ya. Sekitar 2 jam 40 menit ya. Jadi ini memang sebuah terobosan, kendati pun memang proyek kereta cepat ini menimbulkan dispute ya. Karena dari awal kajian dan sebagainya masih banyak yang harus diselesaikan. Namun ini mudah-mudahan tidak terjadi masalah gitu. Dan rencananya tanggal awal Oktober ini akan resmi meluncur beroperasi. Dan sekarang masih menunggu sertifikasi kelaikan operasinya dan berbagai perizinan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi saya kira dari awal mesti hati-hati dan sampai segala sesuatunya belum siap kemudian dipaksakan untuk diresmikan. Harga tiketnya jadinya berapa ya? Harga katanya tiketnya mau disubsidi tuh waktu itu sempat. Kemarin Presiden mengatakan bahwa tidak ada subsidi. Tidak ada subsidi untuk kereta cepat. Berarti 500.000 ya kalau tidak salah? Rencananya dipatok sekitar 300.000. Ini 300.000? Betul, lebih murah sekitar 50.000 Tanpa subsidi bisa ya 300.000 ya? Pernah ada hitung-hitungannya katanya di atas itu tuh Kang Ade? Ya, pemerintah saya kira juga harus akuntabel juga ya ketika menetapkan tiket 300.000. Ini seperti apa gitu loh. Dan sampai kemudian tekor juga gitu. Dan ini soal harga tiket saya kira masih didalami ya. Baik, kita harapkan kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat perjalanan Jakarta-Bandung, tapi betul bahwa masalah bunga pinjaman segala macam yang dipakai untuk membangunnya bisa diselesaikan tanpa membebani lagi keuangan negara. Bicara soal keuangan itu yang akan membawa kita ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Kaum Muda Dikepung Pinjol. Pinjol di sini adalah pinjaman online. Dari awal pinjol ini mau ada, Kang Ade, saya termasuk yang menolaknya. Karena saya lihat betul bahwa ketika ada tengkulak, ada rentenir, itu tidak pakai online, itu di luar jaringan. Itu sudah membuat masalah begitu rupa. Lalu pinjol ada, dan itu sebenarnya membuat masalah begitu rupa. Apa pesan editorial terkait dengan pinjol ini pagi ini Kang Ade? Ya, pesan editorial ini adalah kita ingin pemerintah lebih masif lagi melakukan edukasi ya, khususnya untuk anak-anak muda ya. Karena data dari lembaga kajian Indef, lembaga kajian ekonomi dan keuangan Indef ya. Indef mengatakan bahwa anak muda usia 18-34 tahun ini rata-rata berpendapatan 2 juta, tapi kemudian terlilit pinjol ya, dengan angka sekitar 2,3 sampai 2,5 juta. Lebih besar. Artinya bahwa ini terjadi di kalangan anak muda, ini terjadi besar pasak daripada tiang ya, gara-gara pinjaman online. Ini saya kira sangat miris sekali ya. Kalau data dari Asosiasi Fintech, ini mayoritas pengguna pinjol ini adalah usia muda ya, 19-24 tahun ya. Dan menurut Asosiasi Fintech, mereka menggunakan pinjaman online ini karena gaya hidup ya, membeli gawai, tiket konser, pakaian dan sebagainya. Artinya bukan kebutuhan yang memang buat berusaha dan sebagainya. Nah, ini kan berarti persoalan. Pinjol memang saya kira sebuah keniscayaan ya, ketika era digital itu orang ingin serba mudah segala sesuatunya. Tetapi yang paling penting lagi adalah mesti ada kesadaran ya, kesadaran yang menggunakannya sejauh mana kemampuan bayarnya gitu. Dan harus tahu juga konsekuensinya. Karena data menyebutkan bahwa seperti tadi di headline news disampaikan oleh Ibu Fredrika dari OJK, ternyata banyak juga anak-anak muda yang
terganggu ya, terhambat untuk KPR ya, gara-gara ada pinjaman online. Nah, BI checkingnya ada BI ya? checkingnya atau slik OJK sekarang namanya. Nah ini konsekuensi sangat-sangat berat sekali ya. Bahkan tidak hanya untuk KPR ya terganggu gara-gara BI checking dipinjol, tetapi juga untuk bekerja juga begitu. Ada sekarang sudah banyak lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan mencarinya untuk sampai melihat untuk mendeteksi seperti apa karakter dari si pelamar kerja ini, dilihat BI checkingnya. Nah ini dampaknya sangat luas sekali. Artinya kalau misalnya tidak ada edukasi, ini menjadi sebuah petaka bagi anak-anak muda Indonesia. Gitu. Masalahnya kan dari dulu seperti itu ya Kang Ade. Mirip-mirip dengan bagaimana kita menggunakan media sosial. Itu literasi orang Indonesia itu masih sangat rendah. Dan selalu dikatakan kalau ada masalah, kita akan tingkatkan edukasi, kita akan tingkatkan literasi. Masalahnya adalah kenyataannya itu hampir nol besar juga. Itu terkait dengan pinjol juga. Apakah kita bisa benar-benar menggunakan pinjol dengan bijak? Kita akan bahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 14 September 2023, kaum muda dikepung pinjol. Kaum muda dikepung pinjol. Dampak buruk pinjaman online atau pinjol bagi masyarakat sepertinya sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Situasi ini bukan hanya menimpa masyarakat kelas pekerja, melainkan juga kaum muda yang mayoritas belum mempunyai pekerjaan yang mapan. Berdasarkan riset yang dilakukan Institute of Development of Economics and Finance atau INDEF, utang yang dimiliki generasi muda Indonesia melalui mekanisme pinjol ternyata lebih besar dibandingkan rata-rata penghasilan yang mereka terima. Riset tersebut mengungkapkan, dengan pendapatan rata-rata pemuda di Indonesia dengan rentang umur 18 sampai 34 tahun, hanya 2 juta rupiah per bulan hutang mereka di pinjaman online yang mencapai 2,3 juta sampai 2,5 juta rupiah. Maraknya fenomena besar pasak daripada tiang ini tidak terlepas dari skema yang dipromosikan para penjual layanan pinjol ini. Umumnya, pinjaman ini menjanjikan akses yang begitu mudah dan cepat untuk mendapatkan dana tunai tanpa persyaratan yang sulit dengan calon penggunanya. Dengan situasi tersebut, ditambahnya pola hidup yang cenderung konsumtif, fenomena pinjol di kalangan anak muda ini seperti menemukan tempat berkembang biak. Sayangnya, kaum muda yang belum mempunyai penghasilan tetap ini seringkali tidak lancar dalam melakukan pembayaran kembali. Konsekuensinya, riset INDEF juga mengungkapkan bahwa saat ini muncul tren peningkatan pinjaman perseorangan yang macet dan jumlah outstandingnya di kalangan anak muda. Fenomena macetnya pembayaran produk pinjaman pinjol atau buy now pay later atau pay later di kalangan muda ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di seluruh dunia. Banyak kalangan menyebutkan terlilitnya kaum muda dan juga tentunya kelas pekerja dengan utang yang ditawarkan melalui platform pinjol ini tidak terlepas dari ketidaktahuan mereka. Walaupun merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja untuk dilakukan, publik harus sadar bahwa pinjaman merupakan sesuatu yang harus dibayar. Artinya, setiap peminjam harus tahu akan kemampuannya dalam membayar. Banyak kaum muda bahkan dari kalangan intelektual pun seringkali kurang sadar mengenai hal ini. Mereka baru sadar bahayanya pinjol ketika terlilit utang begitu dalam di luar kemampuan bayarnya. Publik tentu masih ingat ketika ratusan mahasiswa di salah satu kampus ternama di Bogor terjebak utang di 4 platform pinjol. Walaupun sebagian terjadi akibat penipuan, kasus itu cukup mengejutkan karena menimpa kaum muda yang tingkat intelektualnya relatif tinggi. Celakanya, menurut INDEF, merebaknya pinjol di kalangan anak muda memiliki relevansi dengan maraknya judi online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan perjudian sebesar 11,84% dari total 94.000 laporan pada tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 1,6% dari 68.000 laporan. Artinya,
Dari tahun 2020 hingga 2022, laporan terkait perjudian meningkat sekitar 10 kali lipat. Hubungan antara judi online dan pinjaman online, kata Indef, sangat erat. Terutama jika melihat nominal transaksi judi online yang mencapai 69,6 triliun rupiah dari 69,9 juta transaksi yang dianalisis oleh PPATK pada tahun 2022. Sementara itu, pertumbuhan pinjol hingga Desember 2022 mencapai 71% dan 18% pada Juli 2023. Selain itu, bukti lain yang mendukung temuan ini adalah adanya tren pencarian yang hampir serupa di mesin pencari Google, yaitu pencarian terkait situs Zeus Slot dengan pinjaman online. Dari tahun 2021 hingga akhir 2022, terdapat peningkatan pencarian kata kunci terkait Zeus Slot dan pinjaman online. Mengingat situasinya sudah mencemaskan, sebaiknya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tak henti-hentinya melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya anak muda, mengenai baik buruknya platform pinjol ini. Apalagi sudah cukup banyak berseliweran platform pinjol ilegal yang bunganya begitu tinggi dan membahayakan. Anak muda harus benar-benar mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan untuk menjadi tender di suatu pinjol. Pinjaman bisa menjadi bermanfaat apabila paham kemampuan bayar dan konsekuensinya. Terkait masifnya judi online, kita patut mengapresiasi Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Setiadi, yang memerintahkan jajaran kementeriannya untuk menyapu bersih judi online dalam waktu sepekan. Jika target ini meleset, negara benar-benar dalam keadaan darurat judi online. Sedihnya, negara kalah melawan penyelenggara judi online. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan berbincang dulu Kang Ade. Sebelum kita berdiskusi, kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Indef, Nailul Huda. Mas Huda, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi semuanya. Ya, Mas Huda, terkait dengan pinjaman online, kita melihat bahwa kasusnya bukannya makin sedikit tapi makin banyak, dan ini rupanya juga menyasar atau terkena kepada orang-orang yang sebetulnya punya latar belakang pendidikan cukup tinggi. Belum lama kita ingat ada mahasiswa-mahasiswa IPB di Bogor yang terkena. Belum lama juga kita tahu ada banyak guru yang terkena sangkutan pinjol. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya masyarakat Indonesia itu sudah siap tidak? Sudah cukup punya literasi tidak untuk menggunakan pinjol dengan bijak? Bagaimana Mas Huda? Iya Mas, kalau kita lihat dari tingkat literasinya kan kita masih start di angka 49% kan. Walaupun itu saya rasa juga ya masih dalam tataran lebih rendah daripada itu di lapangannya seperti apa. Karena kan itu survei ya. Karena kalau kita lihat financial knowledge score kita itu masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kita ini dikutip dari OECD ya, itu 3,7 poinnya, terus Thailand 3,9, Korea 4,6, Cina 6,2 gitu. Rata-rata OECD 4,6, artinya adalah memang kemampuan ataupun pengetahuan finansial masyarakat Indonesia itu masih rendah gitu. Nah, ditambah lagi Mas, kita kan sangat ya digitalisasi kan juga sangat masif ya Mas ya. Nah ini tidak diiringi juga dengan literasi digitalnya. Nah kalau kita lihat di data dari digital ranking ya, itu literasi digital kita masih sangat rendah di antara 64 negara yang disurvei. Nah dari sisi knowledge aja itu kita peringkatnya 60 loh dari 64 negara yang survei. Jadi sangat rendah sekali gitu digitalnya. Jadi
dengan ada combo nih, literasi keuangan yang rendah, literasi digital yang buruk, ya otomatis masyarakat nggak bisa menyaring dan memilah gitu, memilih dan memilah sumber informasi keuangan yang tepat gitu. Makanya ya banyak masyarakat yang terjebak pinjol. Mas Huda, kalau bicara pinjaman online ini kan sesuatu yang kalau saya bilang sih di daerah abu-abu ya. Dia legal tapi kemudian kita tahu bunganya itu jauh lebih tinggi daripada perbankan konvensional. Lalu kalau kita lihat masyarakat Indonesia masih belum bisa diandalkan kesadarannya untuk tidak memakai pinjol serampangan. Apakah tidak menjadi satu opsi Mas untuk kemudian menghentikan dulu pinjol ini sampai kemudian kita ukur kesadaran atau literasi masyarakat sudah cukup baik baru dibuka lagi. Bisa seperti itu tidak Mas Huda? Iya Mas. Kalau kita berbicara tutup operasional pinjol, yang legal ya, kita bicara yang legal ya. Iya, itu yang legal. Sudah pasti akan merugikan fintech pinjol yang legal tersebut. Karena kan mereka kan juga harus keluar operasionalnya kan, harus keluar biaya juga, harus ada perputaran uang di situ. Nah, tapi memang langkah moratorium penghentian untuk pendaftaran pinjol itu satu langkah yang menurut saya juga bisa dilakukan gitu, dan sudah dilakukan sebenarnya. Nah, tinggal sebenarnya gini Mas, ini kan banyak sekali pinjol ini kan yang memang itu tidak memiliki sistem credit score yang cukup baik gitu kan. Ini sangat berkaitan sekali ketika ada pinjol yang dia nilai kredit macetnya sampai 70% gitu kan. Jadi 70% dari outstanding ataupun uang yang dikeluarkan ataupun uang dari lender ya yang disalurkan ke borrower itu nggak balik. Nah, ini kan artinya ada kesalahan ketika kita memeriksa kredit scoring seseorangnya, apakah dia layak atau enggak gitu. Nah, ini yang perlu diatur. Itu sangat mudah sekali soalnya Mas Leo. Jadi orang yang dia nggak punya kemampuan membayar pun bisa meminjam di pinjol. Ini yang harus kita atur sebenarnya, kita perbaiki. Justru persis seperti itu yang saya tanyakan. Kalau kita misalnya melihat kita mau kredit ya, kredit pemilikan rumah, dulu kan ada BI checking, sekarang OJK yang pegang. Itu siapapun kalau tidak memenuhi persyaratan pasti tidak bisa tembus, tidak bisa meminjam, dan ujung-ujungnya tidak akan terkena jeratan utang dari kredit itu. Nah, kalau untuk pinjol, kita harusnya bisa punya sistem seperti itu, sehingga siapapun pengelola pinjol legal itu tidak bisa memberikan pinjaman itu kepada orang-orang yang tidak lolos sistem semacam BI checking ini. Saat ini sudah ada atau belum sebetulnya? Jadi kalau kita pinjam di pinjol Mas, itu mereka menggunakan inovatif credit scoring atau alternatif credit scoring dengan menggunakan data-data selain data historis perbankan, kayak data telekomunikasi, data Google Maps dan sebagainya. Itu data yang digunakan untuk menilai kredit seseorang. Nah, tapi itu tidak cukup jeli untuk men-screening kemampuan seseorang membayar kembali pinjolnya kan ya Mas Huda ya? Nah, itu tepat sekali Mas Leo. Makanya kita dorong juga untuk menggunakan data historis perbankan ya, data historis perbankan, data klik itu untuk bisa mengukur kemampuan bayar seseorang gitu kan. Tapi memang itu bukan sebagai ukuran utama, tapi sebagai data tambahan gitu. Nah, kan kita kan juga ingin sebenarnya kan untuk literasi ataupun inklusi keuangan itu kan juga jalan gitu kan. Nah, itu makanya butuh data pendamping seperti itu. Itu saya sangat setuju sekali sama Mas Leo untuk menggunakan data-data yang historis perbankannya. Baik, kita harapkan apa yang kita bicarakan ini menyumbangkan untuk perbaikan sistem pinjol ya, supaya tidak lagi ada orang-orang terjerat utang yang terus banyak. Untuk saat ini terima kasih peneliti Indef Nailul Huda sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Huda. Selamat pagi. Ya, Kang Ade, saya terus terang ragu ya, atau bahkan tidak yakin sama sekali orang Indonesia bisa diharapkan sadar untuk tidak menggunakan pinjol serampangan. Usul saya sih sebetulnya dihentikan dulu atau ditahan dulu, yang baru-baru lah misalnya begitu, supaya kemudian masalah yang ada ini dibereskan dulu, literasi ditingkatkan dulu. Bisa tidak? Ya menurut saya pemerintah mempunyai kewenangan ya. Ini kita ke dalam keadaan darurat ya, saya kira darurat pinjol ya. Karena pinjol juga kemudian berkorelasi juga dengan merebaknya judi online ya.
Nah ini pemerintah mempunyai kewenangan dan saya kira moratorium adalah langkah yang sangat bagus ya. Maaf, kaitannya itu tadi antara pinjol dengan judi online itu seperti apa? Nah ini kaitannya berdasarkan penelitian dari Indef, jadi pertumbuhan pinjol kemudian juga dengan judi online ini hampir selaras. Banyak orang yang menggunakan pinjol untuk judi online gitu loh. Jadi awalnya bisa juga orang coba-coba untuk judi online, kemudian kehabisan dana. Akhirnya ya pinjam online gitu. Jadi pinjam dari pinjol, uangnya dapat dipakai untuk judi online. Untuk judi online. Ada juga yang memang tidak menggunakan dana pinjol, dia masuk ke judi online, kemudian coba-coba di situ, kalah, kemudian ada menangnya juga, kalah lagi dan kemudian dananya habis, pinjam pinjol. Ya masuk ke pinjol jadinya. Nah ini saya kira juga pemerintah terutama judi online ya. Judi online ini pemerintah dalam hal ini Menteri Kominfo ini menargetkan dalam 1 pekan ini akan ditutup habis gitu loh, seperti itu. Nah, ini habis. Ya saya kira harus apa? Karena biasanya kan patah tumbuh hilang berganti itu, ditutup 1.000 muncul 2.000, itu kan seringnya begitu. Ya pemerintah ini kan tidak memiliki target ya. Saya kira dengan menteri yang baru ini dengan target sepekan ini kita lihat seperti apa. Apakah memang pemerintah canggih tidak? Bisa tidak pemerintah menutup secara total gitu. Meskipun memang para penyelenggara judi online pasti akan melakukan 1.000 cara ya untuk bagaimana dia bisa menampilkan judi online ya dalam format yang baru itu. Tadi sistem screening yang saya tanyakan ke Mas Huda, kalau saya mengalami juga sebagai konsumen ketika mau mengajukan kredit pemilikan rumah zaman dulu itu Bank Indonesia BI Checking itu kalau memang tidak lolos kita tidak akan bisa diloloskan untuk dapat kredit. Nah itu kan sebetulnya mengamankan dari calon kreditur ini dari masalah di masa depan. Kalau pinjol ini kan kalau saya melihat justru itu yang dihindari. Kemudahan-kemudahan diberikan ketimbang kita minjam dari bank atau lembaga pembiayaan yang konvensional lain supaya mereka bisnisnya berkembang meskipun mereka tahu juga bahwa ada risiko besar di kemudian hari nyangkut dan itu orang-orang bisa terganggu. Nah ini kan harusnya dibuat sistem semacam BI Checking ini. Bagaimana Kang Andi? Ya pinjol ini kan menurut saya sih jebakan ya, jebakan Batman. Banyak anak-anak muda yang tersangkut di KPR-nya itu gara-gara dia punya pinjaman online yang tidak besar sebenarnya, ada 500.000, 1 juta seperti itu. Tapi kemudian ini macet gitu sampai berbulan-bulan. Ini jadi masalah gitu loh. Jadi saya kira literasi keuangan adalah hal yang sangat mutlak yang dilakukan ya. Di samping saya kira moratorium pinjol ini harus dilakukan. Dan yang terpenting adalah pinjol ilegal ini yang lebih ganas ya. Dari sisi bunga kemudian juga dari sisi bagaimana treatmentnya jika ada yang menunggak, ini luar biasa. Banyak sekali kasus-kasus di perguruan tinggi di mana mahasiswanya tidak bisa kuliah karena di kampusnya ditungguin sama debt collector pinjol ilegal gitu. Nah ini menurut saya udah luar biasa. Kita dalam keadaan betul-betul darurat pinjol ya, khususnya pinjol ilegal ya. Jadi memang harus betul-betul pemerintah memberikan atensi. Umumnya kan pinjol dan juga mungkin di sisi yang lain adalah judi online, judol ya kalau saya boleh katakan, itu masuk kepada masyarakat itu lewat telepon genggamnya. Belum pernah saya tahu bahwa mereka mengajukan pinjol itu lewat komputer di rumah ya, desktop. Artinya kan penggunaan handphone ini berbahaya kalau tidak disertai literasi. Dan literasi itu kelihatannya sangat susah untuk diandalkan saat ini. Kalau pemerintah, otoritas jasa keuangan itu tidak bertindak, akhirnya kasus seperti ini akan terus berulang dan jangan-jangan makin besar lagi karena ternyata orang-orang yang berpendidikan cukup tinggi, mahasiswa kan harusnya lebih tinggi, guru sekian banyak, jalan harusnya, itu ternyata terjerat juga. Artinya apa? Kemudian kita pasrah saja, kita sama-sama menjaga diri kita saja masing-masing atau seperti apa Kang Andi? Ya menurut saya kita tidak boleh pasrah ya. Dalam keadaan darurat seperti ini harus semua pihak harus bergerak ya. Terutama kampus ya. Kampus sekarang ini lagi musimnya PBAK ya, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau ospek ya, zaman kita dulu ya. Nah ini menurut saya harus sudah bergerak sekarang ini. Jadi dari pihak kampus mengundang OJK dan mengundang dari pihak yang punya kewenangan ya untuk berbicara tentang pinjol, tentang literasi keuangan. Ini menurut saya mutlak dilakukan. Jadi kalau misalnya tidak ada upaya masif, ini menurut saya berbahaya. Tidak hanya untuk tingkat SMA ya, tingkat tidak hanya untuk tingkat perguruan tinggi ya, tingkat sekolah menengah juga itu harus dilakukan. Literasi keuangan itu. Pertanyaannya adalah kalau kemudian kita sudah membicarakan ini dan bukan hanya kita, tentunya banyak sekali orang yang sudah mulai khawatir dengan kondisi ini, tapi juga tidak ada perubahan signifikan, tidak ada tindakan nyata, kan akhirnya repot juga nih. Kita harus jeda dahulu, Kang Ade dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan juga Kang Ade mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan pinjol ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Halo Bu Ong, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana Bu Ong? Pernah kena pinjol nggak nih Bu? Oh enggak. Oh tidak ya? Tidak berani bagus. Bang Leo. Tidak berani mengklik. Memang tawaran itu menggiurkan Bang Leo. Ya. Tetapi kita kan punya pikiran yang normal Bang. Ini kan pinjol ini tidak normal, tidak wajar Bang. Kita saja Bang Leo mengajukan KPR. Itu pun bukan main syarat yang berat. Ya. Tetapi kenapa pinjol ini dengan hanya 5 menit, 10 menit, dia akan mencairkan. Kok enak? Nah inilah jebakan untuk kaum muda kita. Kaum muda kita itu milenium Bang. Dia tidak mikirkan akibatnya. Kalau dia ngambil pinjol, itu sama saja dengan judi online. Seperti mahasiswa kita yang IPB itu. Tawaran kan menggiurkan Bang. Oh ini nanti gampang. Cicilannya begini. Tiba saatnya dia mencekik leher, bunganya tinggi, sehingga terjebaklah. Nah inilah saatnya Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menindak tegas, tutup saja Bang. Dan OJK ini juga mengawasi, kan OJK sendiri sudah bilang, kalau ada pinjol yang nakal, laporkan. Ya sulit lah Bang. Kan manusia itu juga ingin apa Bang, mau pintas. Kaum muda kan mau banyak uang tapi tidak konsumtif kerja ya. ingin tampil, ingin bergaya begitu ya Bu? Iyalah. Iya, tapi kantongnya kosong. Lalu sekarang kan dia ingin tampil yang gentle. Duitnya dari pinjol. Sudah itu dia ikut judi online. Tibanya kalah. Lalu apa Bang? Ambil jalan pintas, terjun dari lantai atas. Aduh. Itulah. Jangan sampai Bang, kaum muda kita berpikirlah, kerja keras, jangan sampai terjebak dengan pinjol dan judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Ong ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Pak Ade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Kaum muda dikepung pinjol. Sebagai orang tua, tinggal di kampung-kampung seperti saya ini, kecemasannya menambah lagi Pak Ade. Cemas melepaskan anaknya sekolah di kota-kota dengan dibekali Android yang mahal, katakanlah sekitar 2 atau 3 juta harganya. Tapi penggunaannya judi online dan pinjol. Tentu perilaku anak kami ini yang tinggal di desa, kemudian pengaruh kota, tidak terkendali. Nah, maka itu hadirnya negara dalam pinjol ini, kita punya lembaga, ada OJK, ada polisi, saber segala macamnya itu, siber. Nah, tentu harapan orang tua, mungkin bukan hanya saya mewakili orang tua se-Indonesia ini, marilah Menteri Komunikasi
segera saja dihapus pinjol itu. Kami kirim uang 2 juta sampai 3 juta per bulan untuk anak kami. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Kemudian datang kecemasan baru lagi. Dia pinjam-pinjol untuk berpoya-poya. Maka itu hadirlah negara dalam menangani pinjol yang menjerat anak-anak kami yang kuliah di perguruan-perguruan tinggi. Kami berharap Metro sebagai corong kami untuk menyuarakan nurani kami kepada negara Republik Indonesia ini yang punya kekuatan dan kemampuan untuk menenteramkan kami di daerah-daerah. Terima kasih Pak Leo dan Pak Ade. Metro berjuang terus untuk masyarakat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Diki di Bandung, Jawa Barat. Pak Diki, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, bagaimana Pak pendapat Anda Pak terkait dengan kaum muda nih di Kepung Pinjol? Di Kepung Pinjol ya. Iya. Ini ada dua yang saya tanggapin, ada 2 poin ya. Pertama, bukti tingkat pengangguran semakin prihatin. Yang kedua, pemerintah juga harus tegas blokir situs-situs pinjol yang ilegal maupun yang legal. Karena khawatir banyak yang beredar di luar sana yang legal, tapi rasa ilegal. Gitu. Ya. Oke. Saya rasa itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Rata-rata berharap Kang Ade bahwa pemerintah juga termasuk otoritas jasa keuangan itu bertindak ya. Tetapi sebelum kita bahas, kita akan mendengarkan satu lagi pemirsa Metro TV. Ada dari Jakarta Timur dengan Pak Sandi ya. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sandi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pertama, saya mau mengatakan bahwa pinjol itu jebakan. Yang kedua, pinjol ada korelasinya sebahagian memang dengan judi online. Pinjol dengan judi online. Yang ketiga, literasi digital kita masyarakat masih rendah. Yang keempat, masyarakat kita masih kurang cerdas dalam menikmati dan kedua, kalau anak muda memang ini tampil wah dan spekulasi. Nah, saya ingin menyoroti OJK itu jangan hanya tidur, pulas sambil ngorok kentut. Bahkan saya curiga di sana juga sudah kemasukan disogok barangkali. Dia tidak boleh mengatakan harus nanti ada kasus laporkan, tapi dia harus turun mestinya. Dia kerjasama dengan Bareskrim, dia kerjasama dengan Menko Info, kemudian mereka melakukan tindakan gitu. Oke. Onjol saya sepakat moratorium. Karena ini sangat berbahaya barangkali. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak. Metro TV yang luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Sandi di Jakarta Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ya itu bahwa minta otoritas yang berwenang Kang Ade proaktif, jangan menunggu kasus baru nanti berusaha selesaikan, walaupun sering tidak selesai juga. Korbannya adalah para konsumen yang memang tidak cukup cerdas, tidak cukup terliterasi. Bagaimana Kang Ade? Ya, memang kalau kita lihat dari data OJK sendiri ya, pinjol ini kan mengakibatkan kredit macet yang luar biasa ya. Misalnya data dari Juli 2002 itu sebesar 1,22 triliun, kemudian Juli 2023 1,9 triliun. Artinya dalam setahun terjadi kenaikan 720 miliar. Hampir 2 triliun kredit macet karena pinjol. Betul. Nah, ini membuktikan bahwa mudorotnya dari pinjol ini luar biasa ya, karena mengakibatkan kredit macet. Setidaknya ada 4 masalah nanti ketika anak-anak muda dikepung pinjol ya. Pertama adalah dia susah cari kerja. Gitu kan, karena perusahaan juga akan mendeteksi bagaimana karakter si pelamar ini. Riwayatnya ya. Kemudian KPR susah. Secara psikologi
hidupnya juga akan merana karena akan dikejar-kejar pinjol. Makan juga susah, tidur juga pasti nggak nyenyak gitu kan. Kemudian yang lain secara sosial, nama juga akan rusak. Benar. Karena si perusahaan pinjol ini terutama yang ilegal ya, ini mampu mendeteksi seluruh nomor handphone yang ada di handphone si peminjam itu. Begitu macet itu langsung disebar. Dan yang pertama disebar itu adalah orang-orang yang sering berkomunikasi sama kita. Orang terdekat dari pengguna pinjol ini. Betul, yang biasa kita berkomunikasi, disebarlah tagihan itu. Sumpah serapah dan sebagainya. Ini menurut saya situasi sudah sangat krusial ya, sudah sangat darurat. Artinya bahwa tadi usulan dari Pak Ramadan ya, dari Pak Diki misalnya soal ditutup sementara gitu. Ya saya kira itu harus dilakukan. Terutama yang paling penting ada evaluasi. Pemerintah harus segera mengevaluasi keberadaan pinjol ini. Masalah dan mudaratnya, apalagi ya kalau yang pinjol ilegal ya sudahlah langsung ditutup sapu bersih segera gitu loh. Tutup dan tangkap. Tutup dan tangkap. Masalahnya Kang Ade kan selalu dikatakan bahwa sama seperti judi online. Saya katakan judol lah ya, karena pinjaman online pinjol. Judol itu ditutup tapi muncul lagi yang baru, bahkan makin halus. Judi online tadinya awalnya jelas mengatakan dia judi, tapi lama-kelamaan berubah menjadi aplikasi yang seperti game, komputer atau handphone, dan di dalamnya nanti baru ada judinya. Nah ini kan pinjol kalau misalnya yang ilegal ditutup, itu akan muncul lagi yang baru yang makin halus, makin tidak kentara bahwa dia adalah pinjol ilegal. Masalahnya ini bagaimana menyelesaikannya ini, mengantisipasi kemunculan baju-baju baru dari pinjol atau judol ini. Ya dari sisi law enforcement ya, penegakan hukum dalam hal ini Barreskrim, ini memang mesti kerjasama antar negara ya. Karena temuan dari Barreskrim ternyata bohir-bohirnya ini, orang-orang yang pemodalnya ini berada di luar negeri. Jadi mereka pemodal di luar negeri, kemudian juga menggerakkannya di luar negeri, dan memang ada beberapa tenaga-tenaga lokal ya dari kita yang bekerja ya. Ini penegakan hukumnya mesti masif ya. Tetapi penegakan hukum tidak menjamin bahwa ini akan selesai. Yang paling penting yang berada di garis depan adalah bagaimana secara budaya literasi kita. Bagaimana bisa memahami pinjaman online ini, bisa memahami bisnis digital ini. Nah ini menurut saya ini sangat penting sekali Leo. Jadi kalau misalnya literasi ini terlambat ya, tidak masif, ini akan merusak juga. Saya kira akan mengganggu bonus demografi kita. Saya baru terpikir Kang Ade, bisa tidak ya kemudian OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, benar-benar memasukkan satu materi pelajaran, mungkin dari level SMP, SMA ya, sampai ke kampus, bahwa apa itu pinjol dan menyadarkan bahaya loh. Sekalipun itu pinjol legal pun harus dengan sangat bijak menggunakannya, karena kalau kemudian tidak berhitung, kamu akan terjerat segala macam. Kan sampai sekarang itu tidak ada di kampus-kampus atau di lembaga pendidikan. Bisa tidak itu dilakukan, Kang Ade? Ya menurut saya itu harus dilakukan ya, Leo. Ya situasi sudah darurat dan OJK harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Kemudian juga dengan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama juga menaungi sekolah-sekolah yang berbasis agama. Ini mestinya harus sudah masuk dalam kurikulum ya, literasi keuangan ya, dan juga literasi digital ya. Bagaimana dampak dari pinjaman online ini dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bijak bersosial media, itu juga saya kira bagian yang sangat penting sekali ya. Karena akses dari pinjaman online ini semuanya kita bisa mengakses, termasuk juga yang di pelosok-pelosok itu. Betul. Dari kesendiriannya di kamar misalnya. Selama pegang handphone ya. Selama pegang handphone dia bisa mengakses dan tidak sampai setengah jam sudah cair dana itu. Nah ini resiko-resikonya saya kira juga harus betul-betul kita tahu ya, seperti apa dampak dari ketika kita melakukan pinjaman online ya, dari sisi bunga, kemudian juga dari sisi skor kredit kita ketika macet. Ini menurut saya dampaknya kemana-mana gitu. Tapi pertanyaannya begini Kang Ade, tadi kan yang macetnya saja hampir 2 triliun ya, yang macetnya. Betul. Yang tidak macet kan pasti lebih besar daripada itu. Apakah kemudian otoritas punya keberanian untuk dalam tanda petik kehilangan perputaran uang sebanyak itu dengan melakukan edukasi bagi para pengguna pinjol? Karena kalau edukasi ini berjalan dengan baik, bisa jadi kemungkinan logisnya kan penggunaannya akan menurun begitu. Apakah itu bisa? Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau pertanyaan besarnya adalah tadi, apakah kemudian edukasi itu benar-benar akan bisa dilakukan? Karena kalau edukasi itu berhasil, logikanya adalah orang akan semakin selektif menggunakan pinjol ini. Bagaimana, Kang? Iya, betul tadi apa yang disampaikan oleh 4 penelpon ini kan kekhawatiran ya, kekhawatiran bagaimana anak-anak kemudian bisa terpengaruh pinjol ya. Misalnya dari tadi yang cukup saya kira dramatis ya, bagaimana kecemasan Pak Ramadan dari Jambi ya. Pak Ramadan mencemaskan beliau mengkuliahkan anaknya di kota, nanti bagaimana pergaulannya gitu kan. Ketika teman-temannya mungkin rame-rame dapat uang dari pinjol dengan mudah, ini bisa terpengaruh gitu. Nah ini menurut saya situasi sudah sangat darurat, Leo. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di mana secara secara akademik juga dampak dari pinjol juga kemudian menurun prestasi akademiknya. Pasti. Laptop dijual, motor dijual dan sebagainya. Ini menurut saya situasi sudah sangat darurat. Oleh karena itu menurut saya langkah moratorium harus dilakukan ya. Langkah moratorium kemudian juga penegakan hukum yang betul-betul maksimal menurut saya harus dilakukan. Terutama pinjol ilegal, penegakan hukum tidak hanya para pelaksana di lapangan, tetapi aktor-aktor di belakangnya juga harus segera diseret ke muka hukum. Yang paling penting ketika pemerintah katakanlah merasa diuntungkan karena revenue dari pinjol cukup bagus ya untuk pertumbuhan ekonomi misalnya. Betul. Ini menurut saya pemerintah salah ketika berpikir seperti itu. Karena yang paling penting adalah dalam sebuah negara keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Nomor satu ya. Nomor satu. Mengalahkan aspek komersial, bisnis atau yang lain. Dan bisnis. Jadi ini menurut saya situasi sudah benar-benar darurat, dampaknya sudah benar-benar dirasakan dan yang paling penting kita akan menghadapi bonus demografi. Ketika hari ini misalnya anak-anak muda kemudian dikepung pinjol, karena dari dikepung kemudian terlilit nih. Pasti. Dari terkepung kemudian terlilit pinjol. Ini menurut saya sebuah petaka ya. Jadi jangan sampai kita kemudian bonus demografi nantinya tidak berdampak apa-apa ketika hari ini misalnya secara masif anak-anak muda Indonesia dikepung pinjol. Jangan sampai gara-gara pinjol bonus demografi berubah menjadi bom demografi gitu ya. Menjadi bom demografi. Pada waktunya akan meledak. Yang tadinya kita harapkan bonus demografi di mana angkatan kerja ini sangat banyak nantinya sekitar 60%, tetapi kemudian tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Bisa tidak kita mengandalkan keluarga masing-masing, Kang Ade? Karena seperti Pak Ramadan tadi contohkan, ilustrasikan, peranan orang tua itu kan sangat penting ya. Bagaimana kemudian mengingatkan anaknya. Kalau pemerintah, otoritas belum bergerak, lalu penegak hukum juga masih terus berusaha karena tutup satu muncul yang 1000 begitu. Orang tua bisa tidak benar-benar menjaga anak-anaknya supaya kemudian tidak terjerat pinjol ini. Ya, yang utama memang pendidikan di keluarga ya, edukasi di keluarga ya, karena pemerintah jangkauan juga terbatas ya. Meskipun itu sebenarnya pemerintah bisa melakukan edukasi secara sistematis dan masif sebenarnya. Betul. Ya. Kalau mau ya, kalau sangat serius pemerintah melihat ini. Nah, ya keluarga akhirnya kita berharap. Jadi keluarga ini yang berada di garis depan bagaimana memberikan literasi keuangan, bagaimana memberikan pemahaman tentang pinjol, dampak baik buruknya ini harus disampaikan ke anak-anak kita. Oke. Kita harapkan apa yang kita sampaikan di sini benar-benar berguna juga untuk menjaga kaum muda kita. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi, Leo. Pemirsa, mengingat situasinya sudah mencemaskan, maka sebaiknya pemerintah, otoritas jasa keuangan tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya anak muda, tentang baik buruknya platform pinjol. Anak muda harus benar-benar memperhitungkan resiko sebelum memutuskan meminjam di salah satu pinjol. Pinjaman bisa jadi bermanfaat bila paham kemampuan bayar dan konsekuensinya, namun kalau tidak bisa kemudian menjerat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.